Di antara banyak keutamaan bulan Ramadan, Nuzulul Quran adalah salah satunya. Al-Quran diturunkan oleh Allah di malam ini kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Pada 17 Ramadan, surat Al-Alaq ayat 1-5 menjadi wahyu pertama yang diterima oleh Rasulullah. Al-Quran turun secara bertahap selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Al-Quran selesai diturunkan menjelang wafatnya Rasulullah, yakni 9 Zulhijjah tahun 10 Hijriah. Surat Al-Ma'idah ayat 3 menjadi ayat terakhir yang Allah turunkan. Kita harus mengisi amalan khususnya saat nuzulul Quran dengan hal-hal yang baik. Amalan pertama ialah membaca Al-Quran. Bulan Ramadan ini hendaklah kita memanfaatkan untuk khatam membaca Al-Quran. Umat Muslim biasa beritikaf di masjid pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Secara etimologi, itikaf berarti menetapi, meninggalkan. Menurut Imam Syafi'i, menetapkan seseorang pada sesuatu disebut itikaf. Maka menjadi pilihan kita untuk menetap pada kebaikan atau kemaksiatan. Pada kondisi saat ini tidak memungkinkan bagi umat muslim untuk beritikaf di masjid. Maka kita dapat menggantinya dengan memperbanyak sholat malam, memohon ampun, juga sholawat. Semoga dengan ikhtiar ini, kita tetap mendapat pahala itikaf sebagaimana mestinya. Setiap Ramadan, kita selalu berusaha memperbaiki segala amalan. Semoga setelah Ramadan, kita menjadi pribadi yang istiqomah dalam kebaikan dan memiliki keteguhan niat untuk terus meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pada pagi hari ini? Saya harap Anda semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, mari awal-awal ini kita ucapkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lupa kita berikan salawat dan salam kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Tentunya hari ini kita semua masih diberikan keberkahan oleh Allah, masih diberikan kepanjangan umur oleh Allah, dan insya Allah kita masih diberikan kesehatan dan kemurahan rezeki. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, sambil menemani Anda bersantap sahur, ya, selama 1 jam ke depan, seperti biasa saya David Halik dan juga Ustadz Dasat Latif tentunya akan menemani Anda selama 1 jam ke depan di dalam program Ramadan Penuh Rahmat bersama Ustadz Dasat Latif. Nah, tema kita kali ini akan berbicara mengenai Al-Quran, di mana Al-Quran ini adalah hudal linnas. Kalau bicara bulan Ramadan pasti bicara dengan Al-Quran. Ada ayatnya di surah Al-Baqarah yang disebut Syahrul Ramadan allazi unzila fi Qur'ana hudal linnas wa bainatin minal huda wal furqan faman syahida minkum syahru falyasumu. Nah, untuk itu, untuk membicarakan dan membahas serta membedah kemuliaan Al-Quran yang menjadi petunjuk hidup umat manusia, Ustadz Dasat Latif akan menyampaikannya kepada kita. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Syahrul Ramadan alladzi unsila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan ila akhiril ayat. Shadaqallahul adzim. Pemirsa yang saya hormati, sebelum diturunkan Al-Quran, dalam hal ini sebelum Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilantik dan diresmikan menjadi nabi akhir zaman, nabi penghulu dari segala nabi atau nabi penutup, di Mekah masyarakatnya menyembah 4 Tuhan. Kita gambarkan dulu bagaimana situasi keadaan Mekah pada saat itu. Mereka mempertuhankan Latta, Manat, Uzza, dan Hubal. Bahkan mereka membuat Tuhan berdasarkan status keuangan mereka. Yang kaya sekali membuat Tuhannya dari emas, dibikinkan tangannya, bikin kepalanya, bikin perutnya, bikin kakinya, dibentuk, lalu
disembah. Yang agak miskin, tembaga. Yang miskin, kayu. Yang paling miskin, tepung terigu. Roti. Ya, tepung terigu dibikinkan kepala, dibikinkan tangan, dibikinkan kakinya, perutnya. Lalu dia sembah. Selesai dia sembah, laparlah dia. Dia lihat-lihatlah Tuhannya. Lalu dia berkata, ya Tuhanku, Latta, maafkan saya. Saling pengertian dong. Saya sudah sembah kamu, sekarang saya lapar. Ya, minta maaf. Dia makan kakinya. Belum kenyang, dia makan tangannya. Belum kenyang pula, dia makan perutnya. Selesai dan belum kenyang pula, dia selesaikan, dia makan juga kepalanya. Misalnya, sekejam-kejamnya bangsa Indonesia, belum pernah ada saya dengar dia makan Tuhannya. Tapi masyarakat jahiliyah zaman itu, Tuhannya pun dia makan. Dua, masyarakat jahiliyah zaman itu, wanita diperjualbelikan. Bahkan bisa dijadikan bahan taruhan. Saya judi dengan Manda. Taruhannya apa? Istrimu cantik betul. Kita judi ya. Kalau saya kalah kau, saya pakai istrimu 2 malam. Boleh. Jadi bahan taruhan. Dan yang paling mengerikan lagi, paling mengerikan, perempuan dianggap aib dalam keluarga. Sehingga kalau mereka hamil, wanita-wanita jahiliyah zaman dulu, dia berdoa, ya Allah mudah-mudahan jangan perempuan. Kenapa? Karena begitu lahir dan perempuan, diambil dan ditanam hidup-hidup. Nauzubillah min zalik. Ya, apalagi waktu itu khamar bukan sekedar diminum, dimandi oleh orang Arab. Nah, sekelumit itulah gambaran Arab jahiliyah. Lalu Nabi pada saat itu gelisah. Ini yang kalau bahasa kerennya sekarang, punya kepekaan sosial. Dia gelisah, kenapa ini kasihan sekampungku seperti ini? Kenapa ini keluarga-keluargaku seperti ini? Akhirnya apa? Dia naik ke atas gunung. Namanya Gua Hira. Nah, di sanalah beliau merenungkan diri. Berpikir tiap malam di situ. Ya. Nah, pada saat itu datanglah malaikat Jibril dalam bentuk pemuda, menampakkan diri depan Nabi, lalu berkata, "Iqra, ya Muhammad, Iqra, baca." Kata Nabi, "Saya tidak tahu membaca." Jibril mengulang lagi, "Iqra, baca." "Saya tidak tahu membaca." Diulang ketiga kalinya, "Iqra, baca." Sampai Jibril memeluk Nabi sekuat-kuatnya, sampai dijelaskan, sampai Nabi akhirnya sesak napas. Barulah Nabi mengikuti, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq," dan seterusnya sampai ayat kelima. Sejak itu, malam itu dilantiklah Nabi menjadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi terakhir dan nabi penutup dari segala nabi. Turunlah Nabi. 3 hari 3 malam. Baru pulang ke rumah. Sampailah Nabi di rumah, beliau ketuk pintu dan masuk. Khadijah ditemuinya dan Nabi berkata, "Wahai istriku tersayang, saya menggigil, selimuti saya." Kira-kira kalau ibu-ibu di rumah 3 hari 3 malam suami tidak pulang, tiba-tiba pulang menggigil, selimuti saya. Apa kira-kira ibu selimuti? Nek, paling diinterogasi. Dari mana kau? Kenapa bisa? Mana cepat HP-mu? Khadijah. Apa jawaban Khadijah? Istriku, saya menggigil, selimuti saya. Khadijah berkata, "Sami'na wa ata'na." Saya dengar dan saya taati. Hikmah pertama, malam ini jadilah istri yang tidak bersangka buruk kepada suami. Berapa banyak rumah tangga yang berantakan dan berujung kepada perceraian karena sangka buruk yang ada di hatinya. Ibu-ibu yang menyaksikan, jangan sangka buruk kepada suami. Semakin Anda bersangka buruk, maka semakin Anda gagal dalam rumah tangga. Sangka baik saja, sangka baik. Pernah dengar ceritanya PLN? PLN. Sangka buruk. Pernah dengar? Belum. Belum? Belum. Kita lanjutkan setelah berikut ini. Hobi menggantung Ustadz nih emang. Kita akan kembali lagi. Tetaplah di Ramadan Penuh Rahmat bersama Ustadz Dazat Latif. أعوذ
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم. Segala macam cara dilakukan untuk menteror Nabi. Mulai dari bujuk rayu sampai dia katakan, bagaimana kalau kita kirim perempuan cantik kepada Muhammad supaya berhenti berdakwah. Kirimkan duit, kasih jabatan. Kita lantik menjadi raja paling mulia di Makkah ini. Tapi kata mereka, tidak mungkin, Muhammad bukan gila jabatan. Mati akal orang Arab. Bagaimana cara menghadapi Muhammad? Sekali beliau berkatakan, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, Muhammad dan Rasulullah, tidak pernah mundur. Maka iman para nabi itu bertambah terus, tidak pernah berkurang. Kalau kita kan fluktuatif, naik turun, Ramadan naik, selesai Ramadan tetap naik. Ya, alhamdulillah kita kembali lagi. Silakan Ustaz, kita lanjut Ustaz. PLN itu gimana Ustaz? Hikmah pertama dari malam Nuzulul Quran, kita cerita tentang Nuzulul Quran ini, istri jangan sangka buruk kepada suami. Demi Allah, tidak ada kebahagiaan bagi mereka yang selalu bersangka buruk. Telepon suaminya, kenapa tidak jawab-jawab? Sangka baik, oh berarti suamiku lagi tadarus. Telepon lagi tidak dijawab, oh berarti suamiku lagi buang air besar. Dapat WhatsApp, saya lihat suamimu bonceng cewek cantik betul. Oh, berarti suamiku lagi ngegrab. Sangka baik. Sebuah rumah tangga 5 tahun tidak punya anak. Maka dia datang ke dokter spesialis kandungan. Begitu diperiksa, alhamdulillah ibu sudah terlambat 2 bulan. Senang betul ini ibu. Dia telepon suaminya, bang, saya sudah terlambat 2 bulan. Alhamdulillah, tapi tolong bu ya, jangan cerita-cerita. Malu kita kalau tidak jadi. Baik, kesepakatan berdua, jangan cerita-cerita. Oke bang. Selang beberapa saat, hari kemudian, datang petugas PLN. Tok, tok, tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ya? PLN ibu. Kenapa pak? Ibu terlambat 2 bulan. Kenapa bisa dia tahu ini? Dari mana? Langsung dia sangka, pasti ini si suami saya lagi yang cerita. Suaminya pulang kantor capek, pegawai honor pula, kasihan. Datang lagi, dapat potongan gaji lagi di kantor karena cicilan. Baru buka selalu, memang kau tukang bohong, sudah hitam pembohong lagi. Apalagi bu, kenapa dia tahu itu PLN saya terlambat 2 bulan? Demi Allah bukan saya, kenapa dia tahu? Oh suaminya juga marah, dia datang ke PLN. Hei, ada apa kau tahu-tahu istriku terlambat 2 bulan? Ini ada catatannya pak. Ada apa kau catat-catat? Hapus itu. Boleh dihapus, tapi bapak bayar dulu. Kalau saya tidak mau bayar, ya terpaksa punyanya bapak diputus. Kalau saya diputus, punyaku apa dia pakai istriku di rumah? Ya terpaksa pakai lilin. Inilah bahayanya sangka buruk. Maka berhentilah bersangka buruk. Ya, ibu-ibu mau bahagia, sangka buruk dilepas. Ya, berikutnya. Ya, setelah itu Rasulullah kemudian menceritakan kejadian bahwa ada pemuda yang datang dalam keadaan putih. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah menginformasikan ini, Siti Khadijah memanggil pamannya. Ya, pamannya yang seorang tunanetra, ya, Warakah. Datanglah dia dan berkata, ya Muhammad, sesungguhnya yang mendatangimu adalah sama yang mendatangi Isa alaihissalam. Dan engkau sesungguhnya menjadi nabi, penutup dari segala nabi. Bahkan beliau memprediksi akan tiba saatnya nanti umatmu, penduduk di sini akan mengusir kamu keluar dari tanah ini. Andai saja saya diberi umur yang panjang dan saya hidup waktu itu, maka saya akan membelamu pada saat itu. Pamannya
Siti Khadijah. Siti Khadijah. Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal yang akan menceritakan kejadian ini. Itulah saatnya turunnya sejarah singkat, turunnya Al-Quran. Ya. Masya Allah. Ya, ya. Datang Jibril lalu disampaikan. Lalu bagaimana reaksi orang Mekah pada saat itu? Sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul, sebelum beliau mengatakan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, orang Makkah semua mencintai Nabi. Bahkan diberi gelar oleh mereka, gelarnya ya, bukan Nabi yang memberi gelar, tapi masyarakat Mekah yang memberi gelar kepada Nabi, yaitu Al-Amin, yang terpercaya. Tapi setelah Nabi mengatakan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, Abu Bakar manusia pertama, manusia kedua yang mempercayai, sehingga disebut As-Siddiq. Orang pertama kan Khadijah. Kemudian Abu Bakar Siddiq. Kemudian diceritakan kepada Utsman bin Affan. Golongan muda yang pertama mengimani Rasulullah, Ali bin Abi Thalib. Ya, yang tak lain adalah sepupu sekali beliau juga. Beredarlah. Tapi apa reaksi orang-orang Mekah pada saat itu? Semua memusuhinya. Lebih banyak yang memusuhinya. Dilemparilah macam-macam penghinaan, bahkan teror fisik, teror mental yang dilakukan terhadap Rasulullah Muhammad SAW. Tapi apakah Nabi mundur? Apakah Nabi kendor? Tidak, makin mantap. Segala macam cara dilakukan untuk menteror Nabi, mulai dari bujuk rayu sampai dia katakan, bagaimana kalau kita kirim perempuan cantik kepada Muhammad supaya berhenti berdakwah? Kirimkan duit, kasih jabatan, kita lantik menjadi raja paling mulia di Makkah ini. Tapi kata mereka, tidak mungkin, Muhammad bukan gila jabatan. Mati akal orang Arab. Bagaimana cara menghadapi Muhammad? Sekali beliau berkatakan, La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, Muhammad dan Rasulullah, tidak pernah mundur. Maka iman para nabi itu bertambah terus, tidak pernah berkurang. Kalau kita kan fluktuatif. Naik turun. Naik turun. Naik turun, Ramadan naik. Selesai Ramadan tetap naik. Berramadan begini, mantap iman, ketemu cewek cantik, turun sedikit. Iya. Nah, sekarang itu sekelumit, sebenarnya panjang sekali kisahnya, tapi waktu yang sangat terbatas ini. Sekarang bagaimana kita menyikapinya? Waktu itu ada yang langsung beriman. Ada yang mikir-mikir dulu. Ada yang terang-terangan menolak. Dan ada yang mengiman lalu balik lagi menjadi kafir. Nah, begini juga kita umat Islam sekarang. Diceritakan soal agama, diceritakan didakwai. Ada yang langsung sami'na wa ta'na. Saya percaya dan saya taati. Langsung beriman. Ada yang mikir-mikir dulu. Lama, bahkan ada yang berperang dulu. Nah, golongannya Umar bin Khattab. Abu Sofyan. Abu Sofyan. Amr bin As. Khalid bin Walid. Golongan. Tapi begitu Umar bin Khattab masuk Islam, ya Muhammad, apa yang kita dakwakan ini sesuatu yang benar. Kenapa kita mesti sembunyi-sembunyi? Kata Nabi, Mar, sadar kau bos. Cool man, cool. Jangan lagi kau cari di riwayat cool man. Tidak ada ini, bahasanya dasar latif. Kau lihatlah, kita minoritas. Ya Muhammad, jangan ragu. Kalau ada yang mencoba menghalangi dakwamu, saya Umar bin Khattab di depan. Ini dong. Makanya mau balik harus cari preman. Supaya kalau ada yang ganggu saya maju Ustaz. Nah begitu, jangan musuhi orang. Maka metode dakwah saya itu membuat orang gembira. Kalau mencari dakwah yang membuat orang gembira, masuk ke channel saya. Tapi kalau yang memaki dan menghina, menyakiti, memfitnah, jangan. Tidak bakal kau dapat di channel saya. Orang bilang, Ustadz pelawak, stand up comedy. Karena prinsip dakwah saya, kalau dia tidak amalkan apa yang saya sampaikan, paling tidak dia bergembira dan menyenangi dakwah saya. Tidakkah menyenangkan dan membuat orang gembira adalah sebuah kebaikan? Ya bos? Betul. Kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut. Masya Allah. Baik, Ustadz Dasat Latif akan melanjutkannya setelah pesan-pesan berikut ini. Dan juga kami mengingatkan kepada Anda buat yang belum sahur, ayo siap-siap atau baru bangun, ambil wudhu, sholat dulu. Ya, habis itu kita lanjut lagi. Tetaplah di sini di Metro TV dalam program Ramadan Penuh Rahmat bersama Ustadz Dasat Latif. Persoalan pentingnya sebenarnya bukan sekedar membukanya saja, tapi yang paling penting adalah mengamalkan nilai-nilai Al-Quran. Hafal Al-Quran, kemuliaan.
Tapi yang lebih mulia lagi setelah menghafalnya, mengamalkan apa yang kita hafal itu. Pahala nilai besarnya itu tidak bisa kita angkakan. Pahala yang mengaji selama Ramadan, sekian pahalanya, tidak bisa dikalkulasi dan tidak bisa dinilaikan dalam bentuk angka. Biarlah Allah yang membalas segala kebaikan kita. Lakukan saja kebaikan, tadarus Al-Quran. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih berada di program Ramadan Penuh Rahmat bersama Ustadz Dasar Latif di bulan Ramadan ini, dan kami sekarang akan memberikan kesempatan Ustadz kepada netizen untuk memberikan pertanyaan pada Ustadz ya. Silakan, kalau tidak hari ini kita bacakan, besok dan selama 1 bulan 30 hari ini ya, selama 29 30 hari kita akan setia menemani Anda di bulan suci Ramadan. Baik, pertanyaan pertama Ustadz dari netizen yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya ingin tanyakan adalah Al-Quran merupakan pedoman atau kitab suci bagi umat muslim. Lantas bagaimana jika umat Islam yang tidak pernah sedikit pun membuka satu lembar kitab suci Al-Quran? Terima kasih Ustadz. Sebenarnya esensinya persoalannya yang penting bukan pada membuka Quran. Ya, memang kita wajib percaya kepada Al-Quran. Esensinya adalah mempercayai dan mengimani Al-Quran. Ya, kalau misalnya selama ini Anda betul-betul lupa akan Allah, ya, sampai tidak tahu ngaji, sampai pada akhirnya tidak pernah buka Quran, tapi Anda masih percaya Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam, Anda masih beriman kepada Al-Quran. Meskipun Anda buka Quran, tiap hari buka Quran, tapi ajaran-ajarannya kalian injak-injak, ajaran-ajarannya Anda tidak yakini, maka sesungguhnya Anda tidak beriman kepada Al-Quran meskipun Anda membuka Al-Quran. Kan banyak orang belajar Al-Quran. Di Eropa sana, banyak orang sarjana-sarjana yang belajar tentang Al-Quran, membaca Al-Quran, mengkaji Al-Quran, tapi dia tidak mengimani. Dia tidak dapat hidayah karena dia tidak mengimani Al-Quran. Jadi persoalan pentingnya sebenarnya bukan sekedar membukanya saja, tapi yang paling penting adalah mengamalkan nilai-nilai Al-Quran. Hafal Al-Quran, kemuliaan. Tapi yang lebih mulia lagi setelah menghafalnya, mengamalkan apa yang kita hafal itu. Masya Allah. Jadi bertahap gitu ya kan ya Ustadz ya. Pertama bukan artinya maksudnya Ustadz itu bukan cuma sekedar membuka, tapi esensinya adalah mempelajari Al-Quran dan mengamalkan isinya dalam kehidupan sehari-hari. Begitu ya Ustadz ya. Oke, baik. Ini ada pertanyaan lagi Ustadz dari selebritis. Siapa? BCL mungkin kali Ustadz. Kita tanya, silakan ini ya pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz Dasar Latif dan pemirsa, semoga semuanya sehat selalu ya. Saya Fani Fabriana, mau tanya nih Pak Ustadz, bagaimanakah pahala yang diberikan oleh Allah kepada seorang mukmin yang istiqomah menghatamkan Al-Quran pada hari ke-17 Ramadan? Mohon pencerahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, terima kasih banyak pertanyaannya ya. Pertanyaannya adalah bagaimana pahala yang diberikan oleh Allah bagi seorang mukmin yang istiqomah menghatamkan Al-Quran di hari 17 Ramadan. Ya, seperti yang pernah saya sampaikan bahwa pahala nilai besarnya itu tidak bisa kita angkakan. Pahala yang mengaji selama Ramadan, sekian pahalanya, tidak bisa dikalkulasi dan tidak bisa dinilaikan dalam bentuk angka. Biarlah Allah yang membalas segala kebaikan kita. Lakukan saja kebaikan, tadarus Al-Quran. Apa pahala dan akan kemuliaan yang kita akan dapatkan, biarkan Allah punya urusan. Berbuat baiklah saja, insya Allah. Ya, apalagi tapi tidak ada, percayalah, tidak ada kalimat-kalimat tadarus, kiraat, bacaan-bacaan Quran itu yang tidak menjadi kemuliaan di sisi Allah. Masya Allah. Ustadz, bagaimana jika ada orang yang memuliakan Al-Quran, Ustadz, dengan cara meletakkan Al-Quran di lemari paling atas dari rumahnya gitu, Ustadz. Ini kan, apakah itu bentuk kemuliaan memposisikan Al-Quran? Apakah hanya sekedar meletakkan Al-Quran di situ? Itu bagian dari adab. Okay. Adab. Saya masih ingat ketika kecil, kita kalau mau baca Quran dulu itu kita harus ngaji dulu. Betul.
Bahkan guru kita mengatakan tidak boleh kau sentuh Quran kalau kau tidak Dalam keadaan suci. wudu. Wudu dulu. Iya, dalam Sudah keadaan wudu, kemudian kita baca Quran itu harus ada tempatnya untuk menyimpan Quran itu. Seperti bangku ya, tempat baca. Kemudian sebelum dibaca pula kita cium itu Quran. Begitu dimuliakannya Quran. Iya. Ya, Iya. selesai baca pun kita cium lagi. Bahkan Quran itu dibikinkan sampul khusus, lalu disimpan. Ya, itu adab-adab. Nah, maka saya kadangkala melihat ada orang baca Quran, acara-acara resmi misalnya Isra Mi'raj, Maulid dan lain sebagainya, pembacaan ayat suci Al-Qur'annya pakai handphone. Iya, betul. Ya, betul. bukan salah, tapi menurut saya tidak pada tempatnya. Adabnya ya namanya kitab suci, bukan handphone suci. Iya. Kitab suci ya bawalah itu Quran, apalagi profesi Anda sebagai qari, ya bawalah itu Quran untuk dibaca di depan umum. Ya, bukan salah Anda membaca Al-Quran pakai handphone, malah ada yang kadangkala lagi mengaji tiba-tiba hilang bacaannya karena masuk WhatsApp. Iya. Tertutup itu tadi anunya kan? Belum lagi kadang ada aplikasi gratis kan Ustadz Qurannya, tahu muncul iklan Ustadz. Iya. Kalau menurut saya adabnya adalah apalagi Anda tampil di depan umum dan itu sebagai profesi seorang qari, ya idealnya sebaiknya pembacaan ayat suci Al-Quran dengan menggunakan kitab apalagi namanya mushaf ya, bukan seperti itu. Baik, tidak salah membaca memakai handphone, tapi beradab kalau kita membaca membawa kitab suci berupa mushaf itu. Masya Allah. Salah satu adab untuk memuliakan Al-Quran ya Ustaz ya di kalangan santri ataupun juga kita dalam sehari-hari ya begitulah memuliakan Al-Quran. Selain juga tentu kita mempraktekkan atau menjalankan apa yang ada di dalam Al-Quran tersebut. Baik, kita akan lanjut lagi. Tentunya hanya di sini. Jadi Anda bisa lanjutkan santap sahurnya. Ustadz Dasat Latif akan balik lagi. Alhamdulillah. Allah berikan umur yang panjang sehingga tahun ini kita bisa menikmati nuzulul Quran, ya, turunnya Al-Quran ini. Maka yang terbaik bukan saja kita memperingati secara seremonial, tapi yang lebih penting adalah kita menjadikan kebiasaan dalam hidup kita membaca ayat suci Al-Quran. Intinya jadikan Al-Quran itu sebagai penghias dalam rumah tangga kita, bukan penghias dalam arti kita pajang-pajang, ya. Nah, alhamdulillah jadikan kebiasaan. Nah, kalau tidak bisa kita baca. Pertanyaan berikutnya ini Ustadz datang dari salah seorang public figure juga Ustadz. Ya, boleh ya Ustadz ya? Mari sama-sama kita simak pertanyaan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ustadz, saya Mentari Novel. Saya mau bertanya. Ketika wahyu pertama diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, baginda Rasulullah saat itu sedang bermuhasabah di Gua Hiro. Nah, selain mengamalkan Al-Quran, apakah nuzulul Quran ini sebaiknya kita gunakan juga untuk bermuhasabah, yaitu mengingat segala amal perbuatan kita semasa hidup di dunia? Terima kasih. Pertanyaannya itu, apakah boleh di malam nuzulul Quran ini kita manfaatkan sebagai ajang untuk introspeksi diri atau muhasabah? Boleh tidak Ustadz? Terima kasih. Nah, yang pertama dulu harus kita paham apa itu muhasabah. Ya. Muhasabah itu evaluasi diri. Evaluasi diri, menimbang-nimbang diri, menimbang. Nah, kan memang agama mengajarkan timbanglah dirimu, timbanglah kebaikanmu sebelum tiba saatnya engkau ditimbang. Nah, sebaiknya muhasabah itu bukan dilakukan sekali setahun, hanya pada malam nuzulul Quran ini. Tidak, setiap saat. Kalau baiknya sih selesai bekerja seharian, sholat maghrib, selesai sholat maghrib kan Islam itu pergantian waktunya bukan pukul 00. Bukan. Tapi pergantian waktu kita Islam itu beduk maghrib. Nah, itu sudah hari baru. Maka kalau saya tradisikan bahwa selesai sholat maghrib, saya sholat taubat 6 rakaat. Sudah itu beberapa saat, kemudian saya evaluasi apa yang saya lakukan hari ini. Ya, nah, saya bertobat kalau ada yang salah. Saya minta petunjuk kepada Allah, mudah-mudahan saya bisa lanjutkan kebaikan-kebaikan itu. Kemudian saya minta, ya Allah, saya sebagai da'i, berikan saya kesanggupan, kemampuan untuk mengamalkan apa yang saya sampaikan ini.
Jangan sampai saya kena ayat lima taquluna ma la taf'alun. Mengapa engkau dakwakan engkau sendiri tidak mengamalkan? Nah, maka saya minta petunjuk dan hidayah kepada Allah. Ya Allah, saya muhasabah. Alhamdulillah hari ini saya dapat duit 3 juta. Saya gunakan untuk saya evaluasi tadi. Beli apa? Beli bensin, beli ini. Itu pada saat selesai sholat, jangan pada saat sholat. Pada saat sholat itu tidak bisa. Allahu Akbar. Tadi 2 juta. Beli bensin 500, beli pulsa 300. Beli martabak 200, mana ini 1 juta ya? Itu muhasabah salah belem-belem. Jadi, nah itu kapan saja boleh kita lakukan. Ya. Kalaupun tidak bisa, ya minimal sekali setahun. Ya malam inilah. Muhasabahnya apa? Ya tergantung pribadi kita. Bagi saya, muhasabah saya sebagai mubalik. Seberapa banyak ilmu yang saya lakukan ini, yang saya sampaikan ini, manfaat buat orang lain. Atau siapa tahu ada kebencian di dalam dakwah saya. Ya kita evaluasi. Kalau bagi mereka yang pejabat, ya evaluasi jabatannya bagaimana tanggung jawabnya, sejauh mana amanah, janji-janji kampanyenya sudah sejauh mana dilaksanakan, ya. Nah, tidak ada salahnya. Ya. Bagus. Malam Nuzulul Quran kita. Ya. Cuman tidak hanya dikhususkan. Jangan dikhususkan. Harus setiap hari, ya kan gitu. Ya momentum yang baik sebenarnya. Baik Ustadz, di penghujung acara kita ini, kira-kira apa yang bisa kita simpulkan, Ustadz? Alhamdulillah, Allah berikan umur yang panjang sehingga tahun ini kita bisa menikmati Nuzulul Quran, ya, turunnya Al-Quran ini. Maka yang terbaik bukan saja kita memperingati secara seremonial, tapi yang lebih penting adalah kita menjadikan kebiasaan dalam hidup kita membaca ayat suci Al-Quran. Kalau kita tidak bisa membaca setiap hari, minimallah dalam sepekan. Ada mungkin malam Jumat kita baca. Syukur-syukur setelah kita baca, kita kaji. Ada guru yang kita tanya, ya, bagaimana maknanya ini ya. Terus sekali sebulan. Intinya jadikan Al-Quran itu sebagai penghias dalam rumah tangga kita. Bukan penghias dalam arti kita pajang-pajang. Ya, ya. Alhamdulillah jadikan kebiasaan. Nah, kalau tidak bisa kita baca, tidak ada salahnya. Kita punya alat-alat elektronik, ya. Ada kan sekarang itu yang MP3 apa ya? Ya, yang kita bisa pasang itu ID card, hard disk. ID card apa? Pokoknya itu, ya. Simpan itu. Ya, pembacaannya suci dari misalnya Muammar Set A. Kemudian Abdurrahman As-Sudais. Ya, kita putar. Masya Allah, kalau 24 jam di rumah kita itu kedengaran ayat suci Al-Quran, insya Allah. Dan tanda orang beriman itu, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhum sadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Dijelaskan dalam Al-Quran ini, salah satu tanda orang-orang beriman itu, apabila dibacakan ayat Allah, artinya bertambah imannya. Ya. Nah, cara saya tentu boleh dicontoh, boleh juga tidak. Di kendaraan saya itu begitu saya masuk sudah pembacaan ayat suci Al-Quran dengan terjemahannya. Karena saya tidak terlalu menguasai bahasa Arab, ya, maka baca Alif Lam Mim, ada terjemahannya. Ayat kedua ada lagi terjemahannya. Supaya apa? Samping kita dengar ayat suci Al-Quran, kita mendapati informasi. Oh, ini hukumnya haram. Oh, ini yang termasuk yang tidak boleh. Itu. Bayangkan kalau perjalanan kita 200 km misalnya pergi dakwah. Sepanjang itu kita dengar ayat suci Al-Quran. Orang yang selalu mendengarkan ayat suci Al-Quran, tenang hatinya. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan mengingat kepadaku hatimu akan jadi tenang. Jadi kalau Anda depresi, Anda cemas, Anda galau, ayo biasakan membaca ayat suci Al-Quran. Masya Allah. Insya Allah. Baik, terima kasih banyak Ustadz. Al-Quran Al-Huda, Huda linnas, ya, juga Asyifa, obat bagi hati dan juga bagi fisik kita, bagi jiwa kita juga, ya. Insya Allah. Anak-anak santri kita waktu kecil, Allahumma rahamna bil Quran waja'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma jasina
wa 'allimna minhu ma ja'a wa ja'alhu lana hujjatan ya Rabbal alamin. Amin amin ya Oke. Rabbal alamin. Itu biasanya suka dibaca kalau kita sudah khatamul Quran tuh satu. Ya waktu kecil kita sudah lama ndak jadi lupa ingat, lebih banyak lupanya daripada ingat. Terima kasih banyak Ustaz. Terima kasih, ya. Tanpa terasa perjumpaan kita di pagi hari ini yang ceria ini terpaksa harus kami akhiri dulu. Insya Allah besok kita akan kembali lagi dengan tema-tema yang dekat. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan senantiasa kita mendekatkan diri kita dengan Al-Quran. Al-Quran adalah hudal linnas. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi. Tidak ada keraguan di dalam kitab ini. Terima kasih banyak. Terima kasih atas perhatian Anda. Pemirsa, setelah ini Ustadz Yusuf Mansur dan Wirda Mansur akan menemani Anda dalam program Asmaul Husna. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan ibadah puasa. Tema kita kali ini, Ustadz, yaitu bicara mengenai sholat yang khusyuk. Kadang-kala ada yang tanya, Ustadz, bagaimana hukumnya? Saya sholat tapi ingat semua-semuanya, Ustadz. Ya, sah sholatnya, tapi nilainya berkurang. Kan kadang-kala kan kita sholat, Allahu Akbar. Baru diingat, tadi duit 500.000. Beli pulsa 200.000. Beli bensin 200.000. Orang kalau sholat dianggap sebagai kebutuhan, contoh ya, makan. Ini kebutuhan buat saya. Maka saya akan berupaya bagaimana cara mendapatkannya dengan sebaik-baiknya. Bukan cuma sekedar saya dapat, maka saya coba bagaimana makanan itu yang sesuai betul dengan selera saya. Maka saya akan buat dengan sebaik-baiknya. Kalau saya bikin sendiri kan di rumah, maka saya akan buat sebaik-baiknya. Kenapa? Saya butuhkan ini dan saya ingin mendapat kepuasan. Salah satu anjuran agama, mau khusyuk dalam sholat, sempurnakan wudhu. Umumnya kita lalai dalam wudhu ini, kita wudhu sambil terima telepon. Kita wudhu sambil berdiskusi. Kita wudhu sambil ngomong. Itu tidak sunnah. Mestinya konsentrasi. Metro TV, knowledge to elevate.